Baik, perkenalkan nama saya Sisilia Hinginovita Hokon dengan NIM 231211088. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir dari tugas mata kuliah teknik kompilasi, di mana kita diminta untuk melakukan analisis leksikal, sintak, dan semantik, kemudian melakukan tahapan sintesa, di mana di sini saya hanya melakukan tahapan intermediate code pada program yang sudah dibuat. Program yang saya buat itu adalah program menghitung nilai akhir dan menampilkan grade berdasarkan nilai akhir yang sudah dikalkulasi menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, yang pertama langsung pada analisis leksikalnya. Analisis leksikal itu kita memeriksa kata per kata dalam tiap baris menjadi token-token atau karakter yang dikenali, di mana karakternya itu terdapat 5. Yang pertama adalah identifier, kemudian keyword, operator, literals, dan punctuation atau tanda baca. Source code saya ini berjumlah 36 baris, tetapi mungkin saya tidak akan melakukan analisis sampai ke baris ke-36, tetapi bisa mewakili semuanya. Baik, pada baris pertama kita melihat ada package tekpil tugas. Package ini adalah keyword, dan tekpil tugas itu adalah identifier. Diakhiri dengan tanda titik koma, yang merupakan tanda baca atau punctuation. Kemudian baris kedua, itu ada import java.util.scanner yang kesemuanya itu adalah keyword. Kemudian tanda titik dan tanda titik 2 itu adalah punctuation. Baris ketiga ada public class tekpil tugas. Public dan class itu adalah keyword. Kemudian tekpil tugas ini adalah identifier. Kemudian tanda kurung buka ini diabaikan karena merupakan delimiter di dalam analisis leksikal. Baik, mungkin langsung ke baris 5. Scanner ini adalah keyword, ABC ini adalah identifier, sama dengan ini adalah operator. New ini adalah keyword, scanner juga merupakan keyword. System.in, system dan in ini adalah keyword, kemudian titik dan titik koma itu adalah tanda baca. Sedangkan tanda kurung ini adalah delimiter, jadi diabaikan. Kemudian di baris ke-6 ada int nilai tugas, nilai UAS, nilai UTS, nilai akhir, titik koma. Int ini adalah keyword, nilai tugas, nilai UAS, nilai UTS, dan nilai akhir ini adalah identifier. Kemudian koma dan titik koma adalah punctuation. Kemudian di baris ke-8 ada system out print, itu adalah keyword. Input nilai tugas ini adalah string yang akan ditampilkan. Titik dan titik koma ini adalah tanda baca atau punctuation, kemudian delimiter yang tanda kurung ini diabaikan di dalam analisis leksikal. Kemudian di baris ke-9 ada nilai tugas, ini adalah identifier, sama dengan adalah operator, ABC ini adalah identifier, titik dan titik koma ini adalah tanda baca atau punctuation, kemudian next in itu adalah keyword, sedangkan kurung buka kurung tutup ini diabaikan. Begitu juga dengan baris ke-10 sampai dengan baris ke-14. Baris ke-15 ada nilai akhir. Nilai akhir itu adalah identifier. Sama dengan ini adalah sama dengan tambah, kali, dan bagi ini adalah operator. 6, 3, dan 2 ini adalah literals. Nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS ini adalah identifier. Kemudian tanda kurung ini diabaikan. Di baris ke-17 ada komentar yang dibuang di dalam analisis leksikal. Kemudian langsung pada baris ke-18 ada if. If itu adalah keyword. Kurung buka kurung tutup seperti biasa diabaikan. Nilai akhir ini adalah identifier. Lebih besar sama dengan pembanding dan ini. Kemudian lebih kecil sama dengan itu adalah operator. 90 dan 100 itu adalah literals. Kemudian
Baris 34, 35, dan 36 itu tidak dilakukan analisis leksikal karena di dalam analisis leksikal itu tanda kurung dibuang. Itu adalah proses menganalisis leksikal. Nah, berikutnya kita akan melakukan analisis sintak terhadap source code ini. Analisis sintak itu adalah kita memeriksa kesesuaian pola deretan token yang sudah dianalisis leksikal, apakah sudah sesuai dengan sintak yang sudah ditentukan dalam bahasa Java atau belum. Pada analisis sintak, tiap baris itu akan diubah ke dalam bentuk pohon parsing. Nah, kita dapat lihat pada baris pertama, package tektil tugas ini sudah sesuai dengan penulisan statement deklaratif untuk mendeklarasikan nama kelas dalam bahasa Java. Kemudian baris kedua juga sudah sesuai. Baris ketiga juga, dimana ditutup di baris ke-36. Kemudian baris keempat juga sudah sesuai. Baris kelima juga sudah sesuai dengan aturan penulisan untuk mendeklarasikan objek scanner, namanya ABC. Kemudian baris ke-6 juga sudah sesuai dengan aturan penulisan untuk mendeklarasikan variabel tipe, di mana datanya adalah integer, tipe datanya adalah integer. Kemudian baris 7 itu sudah sesuai dengan aturan penulisan komentar dalam bahasa Java. Baris ke-8 sudah sesuai dengan aturan penulisan untuk mencetak sebuah string dalam bahasa Java. Kemudian baris ke-9 itu juga sudah sesuai dengan aturan penulisan statement atau ekspresi yang akan menghasilkan nilai dari metode nextInt dari objek ABC dan disimpan di variabel namanya nilai tugas. Kemudian di baris ke-10 itu belum sesuai dengan aturan penulisan untuk mencetak sebuah string, karena penulisan untuk mencetak sebuah string di dalam bahasa Java itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian kita lihat pada baris ke-15, itu sudah sesuai dengan aturan penulisan ekspresi untuk menghitung nilai dan ditampung dalam variabel nilai akhir. Di baris ke-18 sudah sesuai dengan aturan penulisan statement kondisi percabangan if dalam bahasa Java, ditutup dengan tanda tutup kurung kurawal pada baris ke-20. Kemudian kita lihat pada baris 25, itu belum sesuai dengan aturan penulisan untuk mencetak sebuah string dalam bahasa Java. Karena untuk mencetak sebuah string dalam bahasa Java itu harus ditulis system.out.println grade B. Nah, demikian untuk analisis sintaksnya. Berikutnya untuk analisis semantik. Di dalam proses analisis semantik, kita memeriksa token dan ekspresi yang sudah dianalisis leksikal dan sintak, itu apakah sudah sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan pada awal program atau belum. Langsung kita lihat pada baris pertama, itu sudah sesuai, package tektil tugas sudah sesuai karena harus terdapat deklarasi nama package-nya untuk membuat sebuah program menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian baris kedua juga sudah sesuai, ketiga sudah, dimana ditutup di baris 36. Kemudian kita lihat pada baris ke-9, itu sudah sesuai karena metode nextInt yang digunakan sesuai dengan tipe data dalam variabel nilai tugas yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi nilai tugas ini sudah didefinisikan sebelumnya.
Dan sudah sesuai juga dengan nama scanner yang tersedia pada baris 5. Kemudian kita langsung ke baris 15 dulu. Dimana di baris 15 ini sudah sesuai variabel-variabel yang ada, mulai dari variabel nilai akhir, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS ini sudah didefinisikan sebelumnya di baris 6. Bertipe datanya sama, yaitu integer, dan operan-operannya telah memiliki nilai. Nilainya di mana? Di sini. Kita input dari baris 8 sampai baris ke-13. Nah, pada baris ke-18 itu belum sesuai ketika dianalisis semantik karena tidak terdapat variabel nilai akhir yang didefinisikan sebelumnya. Nah, karena nilai akhir ini belum sesuai atau nilainya tidak ada atau belum didefinisikan sebelumnya, maka kita harus memperbaikinya, di mana kita hapus R sehingga harus sesuai dengan nilai akhir atau nama variabel sudah didefinisikan sebelumnya, sehingga error hilang. Kemudian pada baris ke-19 ini sudah sesuai baris ke-19, kemudian baris ke-21, 23, 25, 27 dan seterusnya itu sudah sesuai karena terdapat variabel yang telah didefinisikan sebelumnya. Oh, bukan. Sudah sesuai karena kalimat ini akan dicetak jika kedua kondisi pada baris sebelumnya itu bernilai benar. Kemudian kita lihat dulu di baris 20, sudah sesuai, terdapat variabel yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian kondisi ini akan dieksekusi jika kondisi pada baris 18 dilewati lalu ditutup pada baris ke-22. Begitupun juga dengan baris ke-22, di mana sudah terdapat variabel yang telah didefinisikan sebelumnya. Kondisi ini akan dieksekusi jika kondisi pada baris 18 dan 20 itu dilewati lalu ditutup di baris 24. Begitupun dengan baris ke-26, 28 sampai ke baris 32. Demikian untuk analisis semantik. Setelah melakukan proses analisis leksikal sintaks semantik, berikutnya kita melakukan pembangkitan kode antara atau intermediate code, di mana di sini saya menggunakan notasi quadruples yang merupakan salah satu dari notasi n-tuple. Formatnya itu adalah operator, operan baru hasil. Baik, saya akan langsung ke baris ke-15 yang bagian ini dahulu, di mana operatornya itu adalah perkalian, kemudian operan yang pertama itu adalah nilai 2, kemudian nilai UTS, baru disimpan di dalam storage namanya T1. Kemudian di langkah kedua, kita hitung yang bagian ini, dimulai dari operatornya dulu perkalian, kemudian operan yang pertama itu adalah nilai 3, kemudian nilai UAS menjadi operan kedua, kemudian nilainya itu disimpan di dalam storage sementara namanya T2. Untuk langkah ketiga, nilai tugas ini ditambah dengan 2 kali nilai UTS ini. Jadi, operatornya itu adalah penjumlahan. Operan pertama adalah nilai tugas, kedua itu adalah 2 kali nilai UTS yang sudah disimpan di storage T1 yang ini. Nah, hasilnya ini disimpan di dalam storage namanya T3. Kemudian langsung ke langkah keempat, itu kita menjumlahkan kesemuanya ini yang di dalam kurung, sehingga dia, karena penjumlahan, maka operatornya di sini penjumlahan. Yang sudah disimpan di storage T3 itu operan menjadi operan yang pertama, kemudian ditambah dengan hasil dari storage yang kedua, disimpan di dalam storage T4. Kemudian di langkah kelima, kita bagi dengan 6 sehingga operatornya itu adalah penjumlahan. Kemudian operan pertama itu adalah nilai T4 ini. Kemudian operan kedua adalah 6. Hasilnya itu disimpan di dalam variabel nilai akhir. Nah, itu untuk baris ke-15.
Berikutnya langsung dari baris ke-18 sampai 33. Jika dibuat intermediate chord dalam notasi quadruplets itu sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat pada baris ke-18, itu langkah pertama, operatornya adalah, kita buat dulu intermediate chord untuk bagian yang ekspresi yang ini, dimana operatornya itu adalah lebih besar sama dengan, taruh di sini. Kemudian operan pertama itu adalah nilai akhir di sini. Operan kedua adalah 90 dan disimpan di dalam storage T1. Kemudian langkah kedua adalah ekspresi yang ini, dimana operatornya adalah lebih kecil sama dengan, operan pertama itu adalah nilai akhir, operan kedua 100, kemudian hasilnya disimpan di dalam storage T2. Untuk langkah ketiga, kita menggabungkan kedua nilai ini dalam satu ekspresi ini, dimana operatornya itu adalah operator pembanding dan N. Kemudian operan pertama itu adalah nilai T1, yang ini. Operan kedua adalah nilai T2, yang ini. Dan hasilnya itu disimpan dalam T3, storage T3. Nah, baru pada langkah 4 kita melakukan pengkondisian di mana BZ T3 label 1. BZ ini adalah branch zero. Maksudnya adalah ketika kondisi T3 ini tidak memenuhi, maka kita akan beralih ke label 1, di mana label 1 ini kita belum tahu nilainya berapa, sehingga lanjut dulu ke langkah kelima. Langkah kelima kita mencetak string grade A. Pada langkah ke-6 kita sudah masuk pada baris ke-20, di mana kita melakukan pengkondisian yang kedua, di mana jika kondisi pada baris 18 itu dilewati. Kita lihat pada ekspresi ini, yang pertama itu adalah yang ini. Operatornya itu adalah lebih besar sama dengan, operannya itu nilai akhir, operan kedua 80, dan nilainya disimpan di dalam storage T4. Ekspresi kedua yang ini pada langkah 7, operatornya itu adalah lebih kecil sama dengan, operan pertama nilai akhir, operan kedua 89, dan hasilnya disimpan di dalam storage T5. Di langkah ke-8 kita melakukan perbandingan dari kedua ekspresi ini, di mana operatornya itu adalah N. Kemudian operan pertama itu storage T4, operan kedua itu T5, disimpan di dalam hasil storage T6. Di baris ke-9 kita melakukan pengkondisian branch 0 T6, dimana kalau hasil atau kondisi pada T6 ini tidak dieksekusi, maka dia beralih ke label 2, dimana label 2 ini kita belum tahu nilainya berapa, jadi dilewati dulu. Kemudian kita print grade A jika kondisinya bernilai benar. Pada baris ke-11 kita sudah masuk ke baris ke-22, dimana pertama kita melakukan dulu ekspresi yang ini. Operatornya lebih besar sama dengan, kemudian operan pertama nilai akhir, operan kedua 75, disimpan di dalam storage T7. Yang kedua yang ini, operatornya lebih kecil sama dengan, nilai akhir itu menjadi operan pertama, 79 operan kedua, dan disimpan di dalam T8. Kemudian kita melakukan perbandingan, operator perbandingan di sini. Operan pertama itu adalah hasil dari T7, operan kedua hasil dari T8, disimpan di dalam storage T9. Kemudian bagian ke-14 kita melakukan kondisi lagi, di mana jika nilai T9 ini tidak memenuhi, maka kita beralih ke label 3, di mana nilainya itu belum diketahui. Kemudian kita melakukan cetak string grade B+. Begitupun dengan baris ke-16, sama juga dengan baris ke-21 sampai dengan 25. Kemudian baris ke-26 sampai dengan 30. Kemudian baris 31 sampai dengan 31 sampai dengan 35. Kemudian pada baris 36 yaitu kondisi else if ini, dimana kondisinya itu adalah operatornya lebih kecil sama dengan, kemudian operan pertama nilai akhir, operan kedua 49, disimpan ke dalam storage yang ke-22, T22.
Kemudian dikasih kondisi di mana jika nilai T22 ini tidak memenuhi, maka dia akan beralih ke label 8 yang belum diketahui nilainya. Kemudian berikutnya kita melakukan cetak string grade E, dan terakhir 39 ini ditutup atau selesai. Nah, berikutnya kita akan melihat nilai dari label-label yang sudah ada. Di mana label 1 yang di bagian sini itu nilainya kenapa di sini 6? 6 itu adalah baris dari langkah ini. Ketika kondisi pada T3 ini tidak terpenuhi atau tidak memenuhi kondisi yang ada, maka dia akan langsung beralih ke label 1, di mana label 1 ini adalah kondisi yang kedua. Seleksi kondisi yang kedua. Jadi label 1 kita isi dengan angka 6. Pada label kedua yang ini kita melakukan pengkondisian di mana ketika baris storage 36 ini tidak dipenuhi, tidak memenuhi kondisi, maka dia akan beralih langsung ke baris 11 yang ini. Kemudian label 3 yang ini, ketika kondisi tidak memenuhi storage T9, maka dia akan beralih ke label 16. Dia akan langsung meloncat ke kondisi berikutnya. Kemudian label keempat yang ini, ketika kondisi pada T12 tidak dipenuhi, maka dia akan langsung loncat ke proses ke-21. Label 5, ketika kondisi pada storage 15 ini tidak dipenuhi, maka dia akan beralih ke baris ke-26. Begitupun dengan label ke-6, ketika kondisi pada T18 ini tidak dipenuhi, maka dia akan lanjut ke baris ke-31. Yang ke-7, jika pada T21 tidak dipenuhi, maka dia akan langsung ke baris 36. Nah, di baris 36, pada label 8, ketika kondisi yang ke-22, kondisi pada penyimpanan atau storage ke-22 ini juga tidak dipenuhi, maka dia langsung melompat ke label 8, di mana label 8 itu menuju ke baris 39, di mana menyatakan bahwa program ini selesai. Ini untuk pembangkitan kode antara atau intermediate code pada tahapan sintesa, di mana kalau sudah, maka dilakukan optimasi kode yang tidak saya jelaskan di dalam video ini. Baik, sekian video saya. Terima kasih.